mahal banget. Permasalahan gue di 2020 itu benar-benar ini hard banget. Kayak ada utang miliaran gitu, terus gue harus hidupin dokumennya. Dulu gue tukang es, maksudnya kayak gue jualin es pecel lele itu yang di pack, nah itu esnya gue jual. Ya semua orang bisa jadi mobil orang. Ya. Pokoknya satu contoh, misalnya let's say Dilan Pros. Ya, sorry nih Bang Dilan Pros nih ya, we love you, cuma ya ini cuma jadi bahan aja. Karena kebetulan memang kita ini YouTuber vlog, jadi bahan obrolan aja. Karena gue merasa Dilan Pros itu dia konsisten sangat konsisten banget. Tapi view-nya bisa turun sejauh itu dan gue nggak nyangka. Balik lagi ke market ya sih. Padahal kalau dari editan dia niat banget. Production-nya juga oke. Tapi kenapa bisa flop? Dapat dari gamenya kan. Pokoknya intinya banyak faktor yang akhirnya gue bisa ambil kesimpulan. Karena sekarang itu emang pertama konsisten doang udah gak bisa. Pertama lu butuh karakter yang kuat. Dan meta sekarang itu beda. Beda banget. Sama kita dulu bener-bener beda. Sekarang lebih challenging karena lawannya banyak banget. Anjing, lu namain lah berapa banyak sekarang yang jadi influencer anjing. Banyak wajah baru, apalagi sejak adanya so many bro. Semenjak ada TikTok. Gila banget. Terus kayak dulu harga orang kan. Nah, itu sih terkait masalah red card sih. Kayak sempat pernah dinotis juga sama Tara Arts itu. Orang dulu red card sih gila-gila. Mahal banget dulu. Sekarang orang semua banding harga. Jujuran nih. Ini kalau gua ngutip dari kata-kata Tara Arts, itu gara-gara apa? Gara-gara influencer TikTok yang terlalu menurunkan harga. Puluhan juta, 800.000 per video. Jadi dampaknya ke semuanya, ke YouTuber, ke selebgram segala macam gitu. Dulu sih kita ini ya, kalau misalnya mau masang harga kita bikin rapat dulu ya. Iya gak sih? Gua nggak ngerasain itu. Enggak, maksudnya kayak lu di ini berapa lu di. Nah, iya, kita nggak samain kan harganya segala macam dan lain-lain. Misalnya kayak let's say lu sama satu geng lu lah, pasti lu nentuin harga biar harganya tuh tetap nggak terlalu jatuh banget. Karena balik lagi kalau misalnya lu pengen iklan sesuatu, lu punya bisnis, lu pasti pengennya yang semurah. Iya. Semurah. Se-value paling maksimum lah. Tapi menurut gua sebenarnya kalau misalnya dimurahin juga sebenarnya wajar sih. Karena banyak banget influencer dulu zaman kita ya. Dikasih bayaran gede, tapi kerjanya nggak maksimal. Banyak. Jadi kalau misalnya dulu kayak let's say e-commerce dulu kan bakar duit banget. Banyak lah yang bakar duit. You name it lah, dari aplikasi streaming juga. Iya, itu gila itu. Cuma kayak yang mereka bayar dan yang mereka dapetin nggak worth. Terlalu gede, tapi ya mereka buang duit ya percuma. Ya setuju. Banyak kan, maksudnya banyak yang kayak gitu kan, ujungnya kita cuma terima duit panas doang. Jadi kayak menurut gua emang sekarang orang yang mau endorse tuh lebih pintar aja. Ya, kayak udah belajar dari masa lalu gak sih? Ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa kalian bisa stop untuk konsisten bikin YouTube? Lu dulu lagi. Benar ya? Lumayan. Kenapa lu bisa stop? Dari gua dulu deh, gimana? Apa? Pikir lu. Ya, Dari gua dulu. Kenapa gua bisa stop bikin YouTube? Jujur, permasalahan gua di 2020 itu benar-benar hit me hard banget. Terus juga kayak, ya lu tau lah seberapa terpuruknya gua sampai ada utang miliaran gitu. Terus kayak gara-gara kasus Jen sama Listi gua jadi di-cut di kerjaan segala macam dan lain-lain. Kontrak gak ada sama sekali. Gua sementara gua harus hidupin gua punya tim. Terus ya, itu juga berat banget. bisnis gua dikorupsi juga sama temen gua. Pokoknya itu bener-bener kayak, wah itu gua anjir parah guys. Mungkin kayak I cannot imagine sih kenapa gua masih bisa survive. I cannot imagine sih, maksudnya kayak anjing kalau gua pikir-pikir strong juga gua ngetot. Habis dari masalah baru recover bentar. Masalah lagi, gede banget lagi. Gede banget lagi. Tiap Juni. Fasenya tahu ya? Tahu, fasenya. setiap tahun
setiap Juni pasti masalah besar. Terus 3 bulan sih. kayak gue waktu itu ada dan memilih di environment yang memang tidak produktif juga. Ya. Kalau dulu kan kita kan pas lagi rajin-rajin konten kita kan sering brainstorm bareng. Iya lah. Sesama YouTuber gitu loh, kayak sama konten kreator yang kita bahas itu kita mau bikin konten apa besok. Iya, besok apa? Itu gue pada saat itu gue ada di environment yang bisa dibilang kayak kurang sportif. Support sistemnya itu. Jadi kayak di satu sisi gue tetap harus survive, di satu sisi gue sebenarnya lagi depresi banget, tapi gue nggak bisa mundur. Iya. Jadi kayak berantakan, terus kayak gue kehilangan kepercayaan dari viewers gue juga. Ditinggalin sama beberapa, akhirnya gue memilih jalan yang kurang inilah, yang kurang baik lah. Akhirnya gue nge-stream hal yang tidak harusnya di stream. Itulah. Ya. Terus akhirnya kayak aduh capek gitu. Akhirnya gue nggak bisnis aja. Udah akhirnya gue nggak bikin konten YouTube, gue fokus di bisnis. Tapi sebenarnya deep down dalam hati gue tuh sebenarnya Masih pengen ya? masih pengen. Karena gimana ya? Kalau duit saat itu udah cukup lah, maksudnya udah cukup lah. Udah bisa makan, bisa kontrak rumah segala macam udah oke lah. Cuma ada bagian dari diri gue, ini masa gue ngelakuin suatu hal yang gue suka, tapi endingnya begini. Kayak belum happy ending aja. Jadi kayak masih ada rasa penasaran gue kayak anjing. Kayaknya gue harus tetap ada di industri ini gitu loh. Berarti kecil gue. Berarti ini lu ngomongin periode dari tahun 2021 di mana lingkungan lu kurang dan kayak anjing gue mesti balik lagi nih gitu. Iya, sampai tahun 2023 sebelum gue ketemu bini. Oke. Wow. Dan pas gue ketemu sama bini gue pun kayak gue masih maju mundur nih bikin konten. Oke. Yang kayak gue bilang tadi, pas gue lagi coba buat comeback, bener dapet nih gue comebacknya nih. Tapi nggak gue manfaatin. Karena gue takut karena masa lalu gue yang mungkin banyak orang bilang itu buruk banget gitu lah. Kayak gue masih ada masalah, masih merasa bersalah juga, kayak masih ada jadinya kayak trauma gitu. Ya. Wow. Takut gue takut naik karena ya takutnya waktu itu kayak gue takut bini gue ntar dibawa-bawa, kayak wah kok mau sama gini-gini, kayak gue merasa nggak deserve aja. Paham. Tapi akhirnya gara-gara sama bini gue di encourage untuk dari dulu ya udah jalan-jalan aja, lakuin apa yang lo mau aja. Itu gue. Lalu Kalau gue ya, gue tuh apa yang bikin gue nggak aktif sebetulnya, gue tuh udah nggak lapar, gue udah nggak haus. Ini tahun 2021 ya, karena dulu tuh gue kayak, gue rasa kita semua sama, kayak lu, gue, dan Obi sama. Kita tuh mulainya dari bener-bener susah, gitu. Iya. Ya kan, kita sama lah, kurang lebih gitu ya. self-made ya kita. Ya self-made lah ibaratnya. Lu dulu sempat kerja di pom bensin lah, dan juga sempat jadi OP. Barang gue. Ya dulu gue Barang gue paling kayak dulu gue tukang es, Nah. maksudnya kayak gue jualin es pecel lele itu yang digeprek-geprek, nah itu esnya gue jual gitu. Jadi kayak ya kacau lah intinya, nggak kacau sih, sorry, emang kurang lah. Terus kita self made dan akhirnya gue udah dapet sesuatu yang dari dulu gue udah impikan, ibaratnya uangnya juga udah lumayan, rumah lunas. ya lunas lumayan, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Dan udah dari situ gue udah nggak lapar nggak haus lagi. Kalau gue problemnya di situ. Gue udah terlalu nyaman. Berarti Gue udah udah terlalu punya nyaman. goals lain. Gue sama Ya, sekali ya, nggak ada goals soal itu. Dan mungkin sampai sekarang juga goals gue bener-bener kecil banget gitu loh. Dan gue udah mulai ke arah terinfluence kayak slow living. Apa gini? Sebenarnya ini relate karena lu pernah ngomong sama gue kalau misalnya lu tuh udah sering lihat ceiling tapi lu tahu lu nggak bisa sampai sana. Iya. Jadi kayak mungkin ada sebagian dari diri lu yang anjing, gue realistis aja nih, kayak gue gak bakal nyampe ke sana. Iya. Gue mending gue stop trying aja. Iya. Apakah benar? Itu benar. Benar. Nah, jadi kayak gini guys, maksudnya gue persimpel. Jadi kayak lu udah tahu nih, lu gak bakal bisa menangi lombanya nih. Ya udah, daripada gue capek-capek, mending gue udah di sini aja. Sebenarnya
kalau misalnya gue jadi Timothy Ronald, gue bilang Goblok. kalau gue Timothy Gue Ronald, nggak salah. tapi nggak semua orang bisa jadi Timothy Ronald. Ya. Maksud gue bukan kayak gue bilang dia salah juga, ada yang benar juga, tapi ketika lu jadi realistis itu juga benar juga. Iya. Ketika lu tahu value lu tuh udah sampai mana. Tapi ini bukan sekali nih, gue disclaimer, ini bukan nge-discredit diri sendiri ya. Kadang emang lu harus tahu limit lu. Itu bener ya? Tahu Ya. limit lu. Kalau gue sih sampai situ aja sih. Tapi maksud gue bukan berarti gue tuh that's it gitu. Bukan berarti gue udahan. Siapa tahu gue nanti kayak datang lagi. Karena gini, gue itu sebetulnya udah capek muncul di depan kamera. Udah sesimpel itu sih sebetulnya. Gue kalau nanti gue mungkin balik comeback segala macam, gue tuh pengennya yang faceless. Karena sekarang juga udah banyak pakai banget. Orang tuh nggak perlu tampil muka gitu. Contoh paling gede yang gue bisa lihat dan emang sukses itu Harris Good. Sampai detik ini lu nggak tahu sih mukanya kayak apa. Kecuali ya mungkin lu staff Muntun atau lu konten kreator yang datang ke venue, ya maybe lu tahu. Gue pribadi gue udah kececetan di Instagram juga, gue nggak tahu Jing mukanya kayak apa. Gitu loh. Dan dia sukses, sangat sukses di Mobile Legends. Gitu. Itu salah satunya. Dan gue kayak itu berhubungan dengan self confidence, rasa percaya diri karena lu gendut. Soalnya kalau misalnya badan lu bagus, ya pede. Ada. Soalnya Ada dua. Ada faktor itu kan. Satu gue gemuk, satu lagi gue udah mulai uban. Tapi ini gue kalau umur ini gue nggak bisa nyalain sama sekali. Gitu. Dan I don't give a shit sebetulnya. Jadi gini, gue pas gue tidak segendut ini sekarang, Ya lu pede banget. gue lebih pede banget. Ini makanya gue mulai start gym lagi ya. Kalau lu Apa yang buat gue nggak aktif? Sebenarnya di awalnya itu karena gue sakit hampir setahun itu sih. gue sakit kan bertahun. Iya. Cuma perkara apa? Gigi bungsu. Ya masalah cuma gigi. Iya gigi. Ya gigi bungsu terus gue sakit. Yang harusnya dioperasi selesai udah hilang, tapi nggak kayak nyamber ke saraf gitu. Jadi kayak setengah muka gue tuh kayak kena sarafnya gitu. Gara-gara operasi itu. Yang nggak tahu kasta atau gimana dokternya. Ya itu kan gue masih ada tim dong posisinya. Masih ada tim, masih ada yang harus gue bayar segala macam. Cuma di situ selama gue sakit itu ya nggak ada pemasukan, endorse nggak ada, AdSense nggak ada. Sementara gaji tetap jalan. Ya mulai terus sampai akhirnya ya gue udah gak sanggup lagi gaji mereka, tim gue bubar, gue sendirian. Terus pas lu mau comeback lagi, nggak bisa. Karena orang-orang udah pada udah pada lupa kayak oh ini orang udah lama nggak upload gitu. Karena orang nggak tahu kayak sebabnya apa segala macam. Dan gue juga nggak dijelasin secara detail kayak gini. Oke. Tapi menurut gue ya, itu kan salah satu YouTuber Free Fire lah, saya bilang. Ini nyambung nih, kenapa hampir semua YouTuber Free Fire itu hilang? Ini intermezzo dikit aja. Mungkin udah pada gede penontonnya. Itu paling natural. Iya. Tapi nggak menutup Tapi sih. Kayak Free Fire masih bisa dibilang game nomor 1 di Indonesia. Masih. Sorry nih, Free Fire masuk Guinness of Record. iya. Iya, kemarin. Guinness Book of Record. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kayak misalkan gue keluar kota ke Bandung atau kemana, itu yang ketemu gue rata-rata orang-orang gede. Kayak pantan lebih tua dari gue, dia main game. Udah bukan bocil lagi. Bukan bocil lagi. Itu. Sampai kayak salah satu owner yang punya nasi padang kenal, lu kan FF gitu. Orang kayak gini kan FF, kayak nggak mungkin gitu. Tapi kenal gara-gara FF. Gitu. Oke, pertanyaan intermezzo dikit lagi. Kalau disuruh balik jadi YouTuber Free Fire, lo mau? Kalau ada duitnya gue mau. Gue udah habis aja. Jadi yang ada driven lo sekarang gitu. Tapi kalau misalnya sekarang Soalnya enggak. Soalnya gini, dari dulu gue merasa mungkin ya gue kan punya viewer dulu di Free Fire ya. View juga lumayan, tapi kayak nggak pernah dapat apresiasi. Iya, satu itu apresiasi kayak entah itu uang atau apa. Lu kali nggak mau so asik sama Garen, kan biasa harus so asik dulu. Sebenarnya itu masalah pribadi sih. Ya enggak, tapi serius loh.
Enggak. Lu tuh harus so asik. Udah. Sama siapa? Ari itu. Gua servis tiap malam. Vulgar. Ya. Kan tujuan gua itu juga. Ya Berarti kagak nyampe itu ke sana. Lu Adrian mungkin Ya, kalau itu. di Galena. Karena apa? Karena ditipu. Salah target lu, Bang. Ya kan gua taunya kan dia dulu salah satu yang apa namanya? Yang ngelola KOL Free Fire kan. Emang dia. Udah dapet kalau itu. Ya kan kayak setelah apa namanya yang gue sakit itu, nah di situ malah titik depresi gue. Tim gue bubar, di saat itu juga gue putus sama cewek gue di rumah sendirian dan di titik-titik depresinya gue. Lu berarti pada depresi juga. Pernah tuh. Tapi serius gitu. Maksudnya kayak Serius. depresi itu bukan suatu hal yang emang kalau misalnya kayak cowok ngeliatnya anjing nih orang pusing banget. Tapi gue juga pernah di tahap itu. Iya. Kayak lu ditinggalin semua orang yang lu harapin tuh orang itu lu tuh bisa terus bersama gitu sama dia, tau-taunya Nah, hilang satu persatu. tapi bedanya gue justru depresi pas ruangan gue lagi rame. Iya. Nah, kalau gue nggak pas ruangan gue sepi, momennya pas banget di situ kayak tim hilang atu-atu sampai semuanya hilang, sisa gue sama cewek gue juga hilang di situ, dan gue sendirian. Wow. Sementara di sisi lain nyokap lagi di rumah orang tua. Gila tuh guys, lu bayangin dari satu tim yang lengkap yang istilahnya fight bareng sama lu dari sebelum lu gede sampai lu gede, pas lu lagi di bawah tiba-tiba hilang begitu aja. Iya. Maksudnya kayak gua nggak bahas timnya, lebih ke kayak anjing tiba-tiba hilang gitu aja. Ya itu Gimana perasaan lu? sedih banget cok. Dan itu juga apa ya, titik-titik balik gua lebih sehat kayak sekarang sih. Jadi kayak dihantam dulu, lu dikasih sendirian dulu beberapa saat, dan saat itu mulai kayak ada perubahan sifat dalam diri gua, kayak lebih tenang. Itu sih pelajaran bisa kalau gitu. Ya kayak lu bisa nilai lah gue sekarang kayak gimana, udah beda sih. Kayak udah bukan yang kayak apa ya, separah dulu. Bungkus cewek. Itu nggak boleh sih biasa. Masalah. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya dulu dia fuckboy banget ya. Sempat ada di masa tahap fuckboy, tapi tiba-tiba sempat berubah banget kayak 180 derajat. Gue hampir nggak kenalin dia. Mungkin Leon pernah merasakan juga. Ya gitu lah. Ya kayak gitu. Itu lo mendekatkan diri kepada yang maha kuasa gitu. Ya. Karena kayak apa ya, di saat sendirian itu lu udah gak punya siapa-siapa. Kayak gue mau ngubungin teman-teman gue juga gak enak lagi saat kayak gitu. Lu mau sama siapa lagi? Nih guys, ini salah satu kenapa kita masih bisa bareng sampai sekarang, karena pas kita lagi berat-beratnya pun kita bukan tipe yang Bahkan gue kayak kondisi gue lagi berat ya, gue tuh paling segan kayak ngomongin lo orang. bukan tipe-tipe yang kayak justru kalau misalnya kita lagi susah kita Buat telan aja deh, gue ngilang aja dulu. Sendiri sih. Gue ngilang dulu. ya. Dan kita bukan tipe yang walaupun kayak kita misalnya deket banget nih, bukan semudah itu untuk minjem uang. Iya. Justru kalau sama teman sendiri tuh kayak malah gak enak ya. Nggak bisa gak sih? Ya. Dan itulah kenapa yang bikin kita bisa temenan lama, karena nggak ada keterlibatan uang. Itu salah satu yang gue pelajarin juga. Ini kita temenan udah cukup lama loh. Lumayan. Udah lumayan lama loh. Udah sampai tahu lah ukuran kontolnya Rio, kontolnya Obi, cewek mana aja yang udah dia bawa. Tapi serius sih, kita semenjak 4 tahun dari terakhir kali kita udah beraktif, Iya. kita jadi lebih dewasa sih. Tapi serius itu pelajaran yang bagus buat hidup gue ya. Kayak apa namanya, dengan adanya ditimpa separah itu, ya gue bisa lebih dewasa. Kayak bisa lebih tahu, oh dulu gue ternyata parah banget ya ego gue ya, kayak gitu. Oh ternyata dulu gue gak mau diatur banget ya gitu. Ya kayak gitu. Pertanyaan, intermezzo lagi. Nah, Pernah star syndrome? Jawa Barat ya. nah 1, 2, 3. pernah. Pasti pernah. Gak mungkin juga. Wajar ya sih? Ya, wajar. Itu Wajar ya sih? wajar. Wajar. Salah satu influencer siapapun, dia naik pasti merasakan star syndrome.
Itu udah pasti Cok. Hal paling star syndrome apa yang pernah lu lakuin kayak ngerasa wah anjing gue star syndrome banget, sampai akhirnya lu nyadar juga gitu kayak anjing gue ngentot juga gitu. Oke. Kalau gua baik ngeghosting orang. Hah? Ngeghosting orang. Iya lagi. Tapi ghostingnya Dan ghostingnya itu bukan kayak kan banyak ya, pasti DM lu tuh baik di DM pasti, ya kan? Maksudnya apalagi lagi naik gitu. Iya. Itu tuh bukan cuma kayak viewer doang yang nggak lu balas, karena itu terlalu banyak ibaratnya kan. Tapi sesama yang ada centangnya gitu-gitu juga nggak lu balas ya. Iya. Itu juga. Gua gitu. Entah itu cewek atau cowok nggak peduli. Nggak peduli. Gua itu Itu sih. sih. Gua itu paling itu. Misalnya gua kayaknya nggak yang gimana banget. gua apa ya? Kalau gua sih dia males soalnya, kayak masa balas sih. Males kan Gue kayak merasa semua orang tahu gue deh. Iya. Oke. Kayak lu merasa diliatin kan Ya siapa gue merasa kayak di mana-mana anjing apa sih ngeliatin gue. Iya. Kayak jadi center of the world anjing. Iya. Tapi emang pasti setiap YouTuber yang apalagi yang lagi naik pasti pernah nggak mungkin nggak. Nggak mungkin Pasti nggak mungkin nggak. Itu pernah. Pasti ada cuma dosisnya aja. Ada ya. Miao out gue rasa nggak star syndrome sih harus ini. Susah deh kalau dia udah beda level. Udah kasa itu. Kayak beda juga nggak beda. Kalau misalnya kalian dulu berhasil dengan formula kalian, kenapa nggak dicoba lagi? Untuk sekarang Iya. Lu udah pernah pakai formula yang bikin lu naik belum? belum. Sekarang lagi. Belum. Apa yang bikin lu naik? Editor kelas, jujur. Editor berkelas. Iya, justru gue rame bukan di pas gue mainin game Free Fire enggak. Itu malah biasa aja gitu. Free Fire biasa aja. Kayak di bawah 100 lah, di bawah 50. Tapi di saat gue reaction kayak ngadu domba game ini, game itu, game ini, game itu justru yang lebih rame. Yang meledak banget tuh di situ. Kenapa nggak dicoba lagi? Kayak gue ngerasa keren sih. Lu ngerasa cringe? Iya. Mungkin karena bertambah umur kali ya. Kayak udah nggak se hype dulu. Apa lu Kayak nggak terlalu, sebacot dulu. lu terlalu mikir kata orang ya? Enggak, bukan sih. Kayak gue ngerasa gue nonton di video lama ya, gue apaan sih kok gue begini? Enggak. Lu? Kalau gue masih pakai formula lama. Gue ini agak beda soalnya case ya. Kalau lu kan dari awal mungkin kayak ketemu data nih ya, ketemu identitasnya tuh cepat. Oh gue toxic ya lu misalnya gitu kan. Obi kan juga waktu itu habis transisi Mobile Legends ke Free Fire kan lu meledak. Dan itu kan waktunya sebetulnya lumayan singkat dari transisi Mobile Legends ke Free Fire kan. Oh enggak lama. Berbulan-bulan tuh. Lama itu Cok. Hampir setahun. Gue 2 tahun Oh iya. dari gue mulai. Oh iya. Gue itu ketemu konten gue tuh ibaratnya data identitas gue tuh dari 2019an gitu. Nah dari situ ya gue pertahanin gitu. Jadi kalau dibilang gue formula lamanya apa ya sebetulnya kalau gue balik lagi pun gue bakal pakai formula lama. Tinggal gue tambah formula yang baru justru. Dan itu sebetulnya formula baru tuh dalam tanda kutip kayak storytelling segala macam gue tuh try and error. Tapi selalu gagal. Dan rasa malas lu. Iya itu gue malas, gak konsisten. Dan 2 itu penyakit gue paling parah. Itu udah kronis tuh penyakit gue. Gue jujur gue juga merasakan hal yang sama kayak Obi sih. Oke. Gue pas ngeliat konten gue kayak sumpah yang mengaruhi gue tuh mikir anjing umur gue udah segini itu sih. Itu. Ya. Itu ya. Sebenarnya umur 30 tuh belum tua anjing. Belum tua. Cuma kayak mikirnya anjing kayak gue udah tua banget. Iya. Kayaknya udah gak bisa deh kayak gini.